Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini, tempat kita untuk saling berbagi firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Kamis Putih pada tanggal 17 April tahun 2025. Yang menjadi khotbah kepada kita tertulis dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang ditetapkan kepada kita hari ini yaitu darah Kristus menebus dosa dunia. Perikop ini merupakan bagian dari perjamuan terakhir yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya sebelum penderitaan dan kematiannya. Pada saat itu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang makna dari perjamuan yang sedang mereka rayakan, yang nantinya ini menjadi sakramen perjamuan kudus bagi gereja-gereja. Ada dua simbol utama yang digunakan Yesus dalam perjamuan ini, yaitu roti dan anggur. Kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu Saudara-saudara. Pertama, roti sebagai tubuh Kristus. Roti yang dipecah-pecah oleh Yesus melambangkan tubuhnya yang akan disalibkan untuk menanggung dosa umat manusia. Saat Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku," dia mengarahkan perhatian para murid kepada pengorbanannya yang akan datang. Tubuh Kristus yang diserahkan adalah bagian dari rencana keselamatan bagi dunia yang berdosa. Yang kedua, anggur sebagai darah Kristus. Anggur yang Yesus bagikan kepada murid-muridnya mengandung makna yang lebih dalam. Ini adalah darah perjanjian yang akan ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Darah Kristus yang tercurah di kayu salib adalah harga yang harus dibayar untuk menebus dosa umat manusia dari hukuman kematian. Perjanjian baru yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian kasih karunia yang memungkinkan manusia itu untuk berdamai dengan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa pentingnya darah Kristus? Pertama, penebusan dan pengampunan dosa. Darah Kristus adalah kunci dari penebusan dosa. Dalam perjanjian lama, biasanya darah hewan dipakai untuk menutupi dosa, yaitu korban-korban yang disampaikan kepada Tuhan Allah melalui perantaraan imam-imam. Tapi darah Kristus secara sempurna menebus dosa umat manusia. Bisa kita baca di Ibrani pasal 9 ayat yang ke-12.
Jadi perjanjian baru ini menunjukkan bahwa pengampunan dosa tidak lagi bergantung pada korban-korban yang dilakukan oleh manusia, tetapi sepenuhnya bergantung pada korban satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, pembaharuan hubungan dengan Allah. Jadi darah Kristus berfungsi untuk pembaharuan hubungan manusia dengan Allah. Darah Kristus bukan hanya untuk pengampunan dosa, tapi juga memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Tanpa darah Kristus, manusia tidak bisa mendekat kepada Allah, karena dosa sudah memisahkan manusia dengan Allah. Tapi melalui darah Yesus, kita diberikan akses langsung kepada Allah untuk menjadi anak-anak-Nya. Yang ketiga, janji kehidupan kekal. Dalam Matius 26 ayat 29, Yesus mengatakan bahwa Ia tidak akan meminum lagi dari hasil buah anggur sampai hari ketika Ia bersama-sama dengan murid-murid-Nya di kerajaan Allah. Ini adalah janji tentang kehidupan kekal yang akan dinikmati oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, itulah pentingnya pengorbanan darah Kristus itu dalam kehidupan nyata kita. Bagaimana kita memahami pengorbanan Kristus ini? Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Yang pertama-tama, kita mengenang pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus atau melakukan perjamuan kudus, mengikutinya di gereja kita masing-masing, kita diingatkan akan pengorbanan Kristus untuk menembus dosa-dosa kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kesadaran akan darah Kristus yang menebus kita. Ini seharusnya mendorong kita untuk hidup dalam pengampunan dan kasih, dan berusaha menghindari dosa, dan senantiasa menyebarkan kasih kepada sekeliling kita. Yang kedua, hidup di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru yang dibentuk oleh darah Kristus adalah sebuah panggilan untuk hidup dalam kasih karunia, bukan dalam hukuman. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita adalah bagaimana kita lebih mengandalkan kasih karunia Allah, bukan usaha kita sendiri. Jadi kita memahami bahwa hidup kita hari ini, apa yang kita punya hari ini, bagaimana kita bisa hidup sampai hari ini, itu adalah karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, bukan karena kekuatan kita. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa sampai hari ini dia bisa hidup karena kekuatannya sendiri, itu adalah bohong besar. Hanya karena kasih Tuhan Yesus yang bisa membuat kita hidup, membuat kita bisa menikmati apapun yang Tuhan izinkan boleh kita nikmati sampai hari ini. Ini mengajarkan kita untuk bisa hidup lebih mengasihi orang lain tanpa mengharapkan belas kasihan. Tapi kita mengasihi karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudara, yang ketiga, berbagi berkat dan pengampunan kepada orang lain. Sebagaimana Yesus memberikan tubuhnya dan darahnya untuk pengampunan dosa dunia, untuk mengampuni dosa-dosa kita, kita juga dipanggil untuk memberikan diri kita bagi sesama, untuk mengorban bagi sesama. Ini bisa berupa waktu, memberikan waktu kita, tenaga kita,
atau bahkan memberikan pengampunan kepada mereka yang sudah melukai hati kita. Darah Kristus yang menebus kita harus mengubah cara kita berelasi, harus mengubah cara kita untuk bertindak terhadap orang lain dengan lebih memberi pengampunan, mampu mengasihi, mampu memaafkan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui pengorbanan Tuhan Yesus dengan daging dan darahnya, dengan tubuh dan darahnya, kiranya menyadarkan kita bagaimana kita ini ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan harga yang murah. Untuk itu, hiduplah benar-benar menunjukkan bagaimana orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Di akhir khotbah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kami ingin menyampaikan sebuah ilustrasi tentang pengorbanan seorang ayah untuk menyelamatkan anak-anaknya. Suatu ketika terjadi kebakaran besar di sebuah kota. Dalam kebakaran tersebut ada sebuah keluarga di mana anaknya ada 5. Dan di tengah-tengah kebakaran yang sudah menjebak rumah seorang ayah ini, dia berusaha menyelamatkan anak-anaknya yang 5 ini. Dia antari satu-satu keluar. Dia menerobos api yang sudah mulai menjalar membakar seluruh rumah tanpa mempedulikan dirinya, sehingga dia boleh mengeluarkan anaknya ini satu-satu. Tapi apa yang terjadi? Anaknya yang terakhir yang akan diselamatkannya, setelah anaknya ini sampai di luar, ternyata dia tidak kuat lagi. Dia tumbang dan akhirnya dia menghembuskan napas yang terakhir. Anak tersebut rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan anak-anaknya. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana Kristus mengorbankan dirinya bagi kita dan seluruh umat manusia, meskipun kita tidak layak menerimanya. Demikianlah darah Kristus yang tercurah sebagai bukti cintanya yang tak terhingga kepada kita. Untuk itu kita dipanggil untuk merespon pengorbanan tersebut dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Semoga hidup kita senantiasa berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarilah kami untuk tetap setia kepadamu atas pengorbanan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya untuk mendengarkan channel YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sehingga semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.